Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terlebih lagi kalau hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas kehidupan kita sepanjang tahun ini. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, baik senang maupun tidak senang, baik tidak baik, tapi kita terus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang terus tetap baik atas kehidupan kita. Dan buktinya kalau sampai saat ini kita ada, semua kata kasihnya, semua kata anugerahnya. Dan saya percaya bahwa setiap kita sore malam hari ini datang tempat ini mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan kerjakan atas hidup kita. Jadi buka hati kita, sediakan diri kita, berikan persembahan dan diri kita untuk kita terus menaikkan setiap pujian kita, rasa syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Dia Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami boleh hidup hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan berikan kepada setiap kami kehidupan Tuhan, tapi segala berkat-berkat yang Tuhan berikan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, kesehatan, kesembuhan, kekuatan, penghiburan Tuhan, pemeliharaan, pembelaan-Mu Tuhan, kemenangan, keberhasilan ya Tuhan. Bahkan hal-hal yang baik Tuhan boleh kami alami Tuhan. Bahkan di dalam segala hal yang buruk pun Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin memahami Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu baik atas hidup kami. Sore malam hari ini Tuhan, setiap kami datang di tempat ini Tuhan, kami datang Tuhan persembahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan, Bapa yang teramat baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang sungguh-sungguh bekerja Tuhan di tempat ini Tuhan, menjamah melawat setiap hati kami, hidup kami ya Tuhan, memerdekakan Tuhan, mengubahkan dan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Sebab hanya karena kasih setia Tuhan, sebab hanya karena kebaikan dan kemurahan, sebab karena anugerahnya yang luar biasa atas setiap kita boleh ada di tempat ini. Kita mengambil bagian yang terbaik, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, mari bawa setiap rasa syukur, sekalipun keadaan yang kita lewati sepanjang tahun 2025 ini, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi mau terus belajar bersyukur. Mari belajar bersyukur. Mari jemaat katakan terima kasih.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, sore malam hari ini bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Oh baik, Amin. sungguh baik, Ya. sangat baik. Banyak hal yang Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yes. Tapi kami selalu percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan jauh lebih banyak terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus tetap percaya kepada Engkau. Ajar kami terus berharap kepada Engkau. Ajar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami alami dari Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Amin. Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, Yes. Tuhan yang selalu menguatkan kami dan menghiburkan kami Tuhan. Oh, Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami semakin mengerti Tuhan tentang Engkau Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh mendapatkan pengharapan yang baru Tuhan, untuk kami Tuhan menghadapi di tahun 2026 Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu sudah sama-sama berdiri. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa baik dalam hidup kita. Tuhan mau kita terus bersyukur dalam segala hal apapun.
sampai selama-lamanya dia tetap baik atas hidup. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, halamannya dengan pujian.
hal yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini. Mungkin kadang kita tidak mengerti, mungkin kadang kita tidak tahu, tapi kita selalu harus percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dia selalu punya rencana dan rancangan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Kalau mungkin sampai saat ini Yes. ada doamu yang belum terkabul, mungkin sampai saat ini sakitmu belum sembuh, kalau mungkin saat ini engkau masih belum menemukan jalan keluar, Yesus. mungkin sampai saat ini engkau masih merasa Terima kasih Tuhan. pengharapan sepertinya tidak terwujud, Yesus. tapi percayalah, Syukur, terima kasih Tuhan. percayalah, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Ada beberapa jam lagi kita akan melewati di tahun 2025. Amin, amin. Dan saya percaya Yes. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan di akhir hayat, di detik-detik terakhir banyak keajaiban yang Tuhan akan lakukan, kerjakan dalam kehidupan. Kalaupun seandainya apapun yang berpengharapan, doa-doamu, keinginanmu Tuhan, itu belum terwujud di tahun ini, percayalah itu akan terwujud, itu akan terjadi di tahun 2026. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oh, syukur. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Engkau. Seperti pujian ini berkata, sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna, dan kami boleh mengakui dan menyadari penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, atas jemaat-Mu GKPB sungguh luar biasa, atas gereja-Mu Tuhan GKPB sungguh luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau, dan kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2026 keadaan kami akan lebih baik daripada tahun 2025. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri Tuhan tahun 2025 ini dengan rasa syukur dan terus tetap berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami sebelum kami mengakhiri di tahun 2025 ini ya Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, kami Tuhan siap Tuhan memulai juga Tuhan mengawali di tahun 2026 nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam bagi kita semua di tempat ini. Maafkan saya, kadang-kadang saya suka latah, kadang bilang pagi, bilang malam ya. Jadi harap maklum lah ya kan. Tapi itu bukan karena unsur sengaja ya. Ya, berapa jam lagi ya kita akan mengakhiri tahun 2025. Kalau orang bilang ada lagu berkata menghitung hari, tapi kalau saat ini kita menghitung jam, ya, menghitung jam. Hanya tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati tahun 2025. Kalau awal tahun yang lalu tanggal 1 Januari 2025 kita memulai dengan ibadah kepada Tuhan. Kita mulai bersekutu kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Saya rindu dan kita bersyukur hari ini kita bisa mengakhiri tahun 2025 datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bisa datang beribadah. Ada banyak
kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, menutup tahun dengan kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah hari terakhir di tahun 2025, kalau kita flashback kepada kehidupan kita di sepanjang tahun ini, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kira-kira, nih, saya tadi lihat permohonan doanya ada di mana ya, gitu ya. Hari ini adalah harusnya kita boleh bersaksi dengan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita di sepanjang tahun 2025. Coba ingat-ingat di tahun ini ada hal apakah yang paling menyenangkan yang kita alami di tahun 2020, yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hal apakah yang begitu berat, hal apakah yang begitu menyedihkan, yang begitu sulit yang kita alami di tahun 2025? Adakah suka duka? Mungkin itu pasti silih berganti. Tapi kalau kita hari ini ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya coba mengingat-ingat di tahun ini, tahun 2025, hal yang saya coba ingat adalah waktu saya diangkat jadi P3K 26 Mei ya, 26 Mei itu saya dapat SK dari pemerintah untuk mendapatkan SK P3K ya, ASN, tapi yang P3K, perjanjian kerja. Itu hal yang kalau saya pikir, saya nggak pernah mimpi, nggak pernah berpikir. Kapan hari waktu pas pulang dari penjara, saya pernah cerita, kami di mobil, saya cerita begini, siapa sih yang pernah bisa terpikir di usia saya yang tidak muda, di usia yang 56 tahun, saya bisa menjadi ASN. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Kalau orang Batak, ya kalau orang Sumatera itu udah pegawai negeri jadi ASN, itu adalah kebanggaan sekali bagi orang-orang Sumatera. Ya, jadi saya berpikir gak pernah terpikir untuk bisa jadi ASN. Dan saya pikir Tuhan terima kasih. Itu adalah anugerah di usia yang tidak muda. Saya bilang kalau orang tua saya masih ada, pasti mereka senang. Karena bapak saya sebelum meninggal itu adik saya yang saat ini kepala sekolah di SMA 1 Ledong itu, sebelum dia meninggal dia dapat SK. Dan malam itu dia datang dan dia bilang, bapak saya sudah tidak sadar. Dia bilang, Pak, ini SK-ku sudah keluar. Bapak saya dengan tidak sadar dia maksudnya meneteskan air mata. Itulah, dan paginya dia meninggal dunia. Jadi hal yang saya alami yang bagi saya itu adalah hal yang mustahil untuk saya terima, yaitu pada saat saya mendapat SK. Dan yang kedua adalah pada waktu saya wisuda S2. Karena saya pikir S2 itu ternyata nggak segampang. Waktu saya kemarin ke Kudus, kakak ipar saya bilang begini, ternyata udah usia tua susah kuliah gitu ya, beneran. Karena memang bener, mungkin kalau tugas-tugas biasa kita bisa, tapi kalau udah tugas akhir itu yang sangat sulit. Saya berpikir mungkinkah saya bisa menyelesaikannya, tapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan.
Dua hal yang besar yang saya alami di sepanjang tahun 2026, dan itu adalah bagian dari permohonan doa saya di hadapan Tuhan, menyelesaikan tesis di tahun 2025. Tapi puji Tuhan, saya dapat menyelesaikannya, mengawali kuliah dengan semangat, tapi saya juga mengakhirinya, dapat menyelesaikan kuliah sampai akhir. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan khotbah sebentar saja, yaitu tentang, karena saya pikir di akhir tahun kita tidak perlu dengar khotbah yang banyak-banyak. Yang paling perlu adalah bagaimana kita merenung, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang tahun 2025. Judul khotbah saya adalah mengakhiri dengan baik. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Biasanya ayat ini selalu dipakai di tempat orang-orang yang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya begitu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kenapa biasanya orang menuliskan itu ya? Karena apa? Karena hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, dia bukan hanya saja mengawali hidupnya pada saat dia mengenal Kristus, tapi menutup akhir hidupnya. Dia berkata, dan dia boleh menjadi teladan kehidupan dalam kehidupan kerohanian. Dia bukan cuma mengawalinya dengan semangat, dengan pengenalan yang kuat akan Tuhan, dengan pelayanan yang menyala-nyala. Bukan cuma sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, Paulus dia mengakhirinya, bahkan sampai akhir menutup matanya. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena apa yang dialami Rasul Paulus bukanlah hal yang mudah. Dalam pelayanan di tempat-tempat dia berintisan, pelayanan bukan satu hal yang gampang. Berapa kali mengalami karam kapal, dan banyak hal yang dia alami, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya percaya sepanjang tahun 2025 dan banyak hal yang kita sudah alami. Tapi kita bersyukur kita bisa mengakhiri tahun ini. Amin. Kita bisa menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak di luar sana, kita tidak mengalami kekecewaan, kita tidak putus asa, Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini saya melihat banyak sekali berita. Saya tidak tahu, ada seorang mahasiswi yang dikabarkan beberapa hari ini meninggal, bunuh diri karena mengalami pelecehan dari dosen. Dan itu lagi sentral ya, lagi viral. Saya lihat itu seorang gadis cantik, tapi dia menutup hidupnya dengan mengakhiri dengan cara yang tidak benar. Ada banyak orang tidak siap menerima tantangan, masalah, persoalan dalam kehidupannya.
substansi, memberikan kekuatan. Saya tulis di sini, ada banyak orang memulai hidup rumah tangganya dengan baik. Pesta yang mewah, yang megah, menghabiskan duit yang begitu banyak, tapi dalam kurun beberapa waktu pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Mengawali pernikahan dengan kata kaulah bulan, kaulah bintang, aku mencintaimu bertubi-tubi dengan banyak hal, tapi masalah rumah tangga terjadi percekcokan, terjadi hal-hal yang tidak biasa, dari latar belakang yang tidak biasa, akhirnya membuat mereka berpikir dan memutuskan kita sudah tidak cocok, kita sudah tidak sejalan lagi. Ada banyak orang memulai hidup rumah tangganya dengan baik. Mungkin ada orang dengan membuka usaha dengan semangat, tapi di tengah jalan ada banyak hal yang terjadi karena tidak bisa manajemen keuangan dalam perusahaan, dalam usahanya, akhirnya mengalami hal-hal yang membuat sampai benar-benar jatuh. Dalam pekerjaan, dikasih pekerjaan, ada seorang polisi yang saya dengar juga itu ya, baru-baru ini juga semua dalam bulan Desember. Katakan polisi mau menikah seminggu atau sebulan lagi, tapi karena dia ada hal yang lain, akhirnya dia membunuh. Apa yang terjadi? Dia tidak jadi menikah dan pekerjaannya dia dipecat dari kepolisian. Memulai pekerjaan, berusaha menjadi polisi aja susahnya minta ampun, tapi kadang-kadang lupa diri dengan segala yang sudah diterima, dengan segala yang sudah didapatkan, lupa diri, akhirnya berujung pada hal-hal yang fatal, yang merugikan dia sendiri. Ada orang juga dalam pelayanan, memulai pelayanan dengan baik, tapi tidak mengakhirinya dengan baik. Ada banyak orang kecewa di dalam pelayanan dan akhirnya berhenti karena masalah hal-hal yang sepele. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengembangkan, kalau kita tidak bertumbuh dalam karakter, dalam hal-hal tentang kelahiran kita ini, terlebih di dalam pelayanan, saya mau katakan, kalau sikap hati kita tidak benar, cepat atau lambat akan ketahuan akhir dari pelayanan kita. Cepat atau lambat. Karena Allah melihat segala sesuatu. Kita tidak tahan. Karena itu apa yang kita sudah mulai, mari terus, ya. Iman. Ada orang lahir Kristen tengah jalan bukan lagi Kristen, bahkan pada saat dia dinilai, saya bersyukur Bu Palen kemarin waktu pas kita doain sempat ngomong, kalau nanti saya tiba-tiba dibius dan nggak bangun, saya udah titip pesan sama suami saya mau hubungin di Jakarta karena saya mau karena orang tuanya Muslim ya, jadi saya mau secara Kristen, ya kan? Nah seperti itu. Ada orang iman kepercayaannya berawal adalah Kristen, tapi berakhir dengan bukan Kristen. Karena apa? Ada karena wanita, ya kan? Ada karena tahta, ya. Ada banyak hal, Dengan semangat yang besar, namun tidak semua orang mampu mengakhiri dengan baik.
dari semua yang tadi saya katakan. Akhir hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa hebat awal kita memulai. Awal memang menentukan, ya. Tapi perjalanan untuk bisa mengakhiri itu juga tidak kalah penting. Tetapi bagaimana akhir kehidupan yang kita perankan itu berakhir? Apakah berakhir dengan baik atau sebaliknya? Semua itu, kita mengakhiri sesuatu dengan baik itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan hidup yang benar. Tadi pagi mungkin saya share di grup jemaat, saya tadi mengambil bunga kecombrang, ya, bunga rias itu, tapi tiba-tiba biasa begitu, selalu mengalir saja karena ada pohon pisang yang harusnya memang itu sudah dibuang dan dibakar, tapi tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba, tapi dengan berjalannya waktu pisang itu tumbuh kembali gitu. Tadi saya bilang begini, tidak peduli kita ditempatkan di mana sesungguhnya. Saya bilang waktu itu sama Raju, saya bilang begini, sekalipun kita sudah dibuang, pilihan hidup kita untuk kita hidup adalah pilihan kita, bukan ditentukan oleh orang lain. Sekalipun pohon pisang itu sudah dibuang dengan tumpukan sampah, dan sampah itu sering dibakar, tapi dia pilih untuk hidup. Saya bilang begini dengan perenungan saya bilang, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, mungkin di lingkungan yang tidak baik, tapi pilihlah yang benar, hidup yang benar, dan tetap hidup berdampak, bukan hanya sekedar hidup. Kalau hanya sekedar hidup, untuk apa kita hidup? Tapi kalau kita mau hidup benar-benar hiduplah yang berdampak, hiduplah yang berpengaruh, hiduplah yang membawa makna bagi diri kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Mengakhiri sesuatu dengan baik itu bukan kebetulan, melainkan hasil daripada pilihan hidup yang benar. Pilihan kita akan menentukan langkah kita ke depan. Keputusan kita, ya, keputusan kita, apakah kita mau melakukan hidup yang benar atau tidak, itu semuanya ada di tangan. Saya menyarankan di akhir tahun 2025 ini, pilihlah yang benar. Pilihlah hidup berjalan dalam iman. Pilihlah hidup yang terus berpengharapan. Sekalipun kita belum melihat tanda-tanda yang baik di dalam kehidupan kita. 3 hal yang akan saya bagikan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Yang pertama, kita baca dalam Mazmur 101 ayat yang ke-1, 107 ya, ayat yang ke-1. Di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bagaimana kita dapat mengakhiri tahun 2025? Yang pertama, kita mengakhirinya dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Karena masalah saya, karena doa saya, karena harapan saya masih saja ada.
Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengingat kembali bagaimana tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Benar, masalah silih berganti dalam hidup kita. Tapi kita melihat dan kita ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang terus menggandeng tangan kita, yang terus memegang tangan kita, yang terus menarik kita, yang terus menolong kehidupan kita hingga hari ini kita bisa mengakhiri tahun ini. Kita bisa ada. Kalau kita tidak bisa sanggup untuk menjalani setahun 2025, bisa saja kita bisa mengakhiri seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan, bukan? Bisa saja kita mengakhiri. Kita tidak mengakhiri hidup ini dengan baik dan kita tidak mengakhiri 2025 dengan baik. Bagaimana kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik? Yang pertama, bersyukur. Besok kita akan mulai memasang kalender yang baru di rumah kita. Dan itu adalah start awal di tahun 2026. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna, seperti yang tadi saya katakan, bahwa masih ada masalah yang mungkin akan berlanjut di tahun 2026. Namun sekalipun itu kan tetap akan berlanjut, tapi hari ini kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa diizinkan untuk mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan berarti hidup yang sempurna, tetapi kita memilih melihat hidup dengan mata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita belum melihat tahun 2025, kita melihat dengan mata iman bahwa di tahun 2026 Allah akan hadir di sana dan Allah akan menyatakan kebaikannya demi kebaikannya atas hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur mengubah keluhan menjadi pengharapan. Dan kita tahu ada banyak berkat dari rasa ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kita mengakhirinya dengan baik? Yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita belum bersyukur kepada Tuhan, mari mengakhiri tahun ini kita bilang, kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengakhiri tahun ini dengan baik? Yang kedua adalah refleksi diri. Di samping bersyukur, kita perlu refleksi diri. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-40. Ratapan 3 ayat yang ke-40 di sini berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpalinglah
kepada Tuhan. Refleksi diri, kita melihat ke belakang apa yang kita sudah lakukan. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk kita bercermin sebagai bahan refleksi. Apakah kita sepanjang tahun 2025 ini semakin dekat dengan Tuhan atau justru sebaliknya semakin jauh? Kalau semakin dekat, puji Tuhan, lebih dekat. Kalau saya bilang melekat. Kalau melekat itu adalah seperti kertas ini, Bapak Ibu Saudara, ditempel dan akhirnya benar-benar melekat sampai benar-benar pada saat dicoba dibukakan, dipisahkan, dia tidak bisa lagi, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya tersobek dan rusak. Begitu juga kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan cuma dekat, tapi lebih daripada itu melekat, menempel, yang benar-benar tidak bisa terpisahkan lagi. Karena persoalan, karena apapun tidak bisa terpisah, karena kita sudah benar-benar melekat dengan Tuhan. Apakah kita semakin dekat atau kita semakin jauh? Apakah kasih kita kepada sesama bertumbuh atau kita semakin parah, Bapak Ibu Saudara? Seperti Timotius berkata, pada akhir zaman kasih semakin dingin. Ini perlu refleksi dalam kehidupan kita. Bukan cuma bersyukur, tapi refleksi diri yang benar-benar sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apakah kita semakin dekat kepadanya? Apakah kita bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dalam karakter kita? Apakah itu bertumbuh semakin lebih seperti Yesus? Makanya tema kita tahun ini adalah mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Refleksi diri. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma mengalami, pasti ada buah-buah yang benar-benar terlihat dari kehidupan kita secara pribadi. Refleksi diri, bagaimana sikap kita menghadapi masalah dan keberhasilan. Ini penting. Kalau menghadapi masalah, apakah kita benar-benar bergumul dengan Tuhan sampai kita mendapatkannya? Sebagaimana Yakub pada saat dia bergumul dengan Tuhan, dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Masalah pergumulan, apakah itu juga mendekatkan kita kepada Tuhan atau membawa kita jauh dari Tuhan? Keberhasilan, kalau pergumulan biasanya kita mungkin bisa bertahan, tapi keberhasilan biasanya orang lupa diri, karena apa yang didapat itu biasanya membawa kita mengalami perubahan sikap, ya, mengalami perubahan sikap karakter.
Bisa saja kita menjadi angkuh dan sombong. Bisa saja kita tidak lagi datang ke gereja karena kita pergi sibuk jalan sana dan jalan sini. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Sikap ini penting. Bahkan Tuhan pun melihat sikap kita. Sikap kita datang beribadah. Sikap kita pada saat memuji dan menyembah. Sikap kita pada saat kita membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sikap kita Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau diberkati oleh Tuhan, tapi sikap hati kita tidak benar. Berkat itu tidak akan turun atas kehidupan. Seringkali kadang-kadang kita menyalahkan, aku udah ikut Tuhan, udah rajin, tapi sikap kita dia tahu. Bagaimana sikap kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara, refleksi diri. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Apakah kasih kita kepada sesama bertumbuh atau stagnan atau tidak, atau mengalami kemerosotan? Bagaimana sikap kita menghadapi masalah dan keberhasilan? Itu menentukan. Dan Allah bekerja di dalamnya. Refleksi bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Belajar dari apa? Kegagalan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Keberhasilan harusnya mengajarkan kita untuk tidak sombong. Karena apa? Segala sesuatu yang kita punya itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Tuhan sering membentuk karakter kita melalui proses, bukan hasil yang instan. Perlu kita refleksi diri dalam akhir tahun. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita mengakhiri dengan baik tahun ini. Yang pertama, kita perlu bersyukur. Yang kedua, kita perlu refleksi diri. Yang ketiga, dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengakhiri dengan baik, yaitu melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang diperbaharui. Dikatakan di sini firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tutup tahun 2025 selesai. Kalau ada sakit hati, kalau ada kecewa, kalau ada kebencian, selesaikan. Makanya malam tahun baru biasanya kami selalu berdoa di jam 12 itu, dan biasanya kalau orang Batak itu kebiasaannya jam 12 itu berdoa, dan pasti dari yang paling kecil sampai yang paling tua itu ngomong, ngandung kata katanya kayak gitu kan. Ngomongnya itu apa? Yang pertama sekali adalah minta maaf. Minta maaf, ada yang nangis-nangisan, gak akan lakukan lagi, kayak satu kebiasaan. Tapi itu tanggal 1 jam 12 malam, tanggal 1 jam 12 siang udah lupa.
Ya, kebiasaan, gak usah ingat-ingat, benar. Tuhan pun pada saat kita minta ampun, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sejauh timur dari barat, bukan baratnya lagi ya. Tuhan membuang dosa kita ke tubir laut. Dia membuang semua kesalahan. Begitu juga melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang diperbaharui. Jangan bawa kebencian di tahun 2026. Kalau masalah belum selesai bukan karena kita mau membawanya, tapi karena Tuhan mau kita terus masih berdoa, bergumul untuk itu. Bukan karena kita yang bawa-bawa masalah, bukan. Tapi kalau masalah kebencian, masalah sakit hati, masalah kecewa, dan masalah-masalah yang lain, stop, selesaikan di tahun 2025. Melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang diperbaharui. Memasuki tahun yang baru, mari kita tidak hanya membawa resolusi. Apa resolusi? Biasanya resolusi ini seperti satu keputusan, sikap hati ya. Maksudnya begini, ya seperti tadi saya bilang, saya akan berubah di tahun 2020. Tapi hanya sekedar pernyataan. Di sini saya katakan bukan hanya membawa resolusi, tapi perlu komitmen, keputusan. Komitmen itu adalah keputusan di mana seperti ada yang mengikat, seperti ada yang mengejar kita pada saat kita tidak melakukan. Jadi resolusi dengan komitmen lebih tinggi daripada resolusi. Komitmen itu adalah sesuatu hal yang kita nyatakan kepada Tuhan. Aku berkomitmen. Contohnya, saya sudah bilang, karena kan kami beberapa hari yang lalu sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Untuk yang kesekian kalinya, kita juga udah lupa untuk yang keberapa kalinya kita menyelesaikannya. Jadi beberapa hari belakangan ini kita belum memulai membaca Alkitab lagi dari Kejadian. Karena dibilang nanti aja lah tanggal 1 baca Alkitab. Saya bilang begini, karena kan tahun yang kemarin ini kita membacanya 1 hari 1 pasal. Di luar pembacaan Alkitab dari grup pelayan. Dan di luar lagi pembacaan Alkitab kita dari renungan setiap pagi yang kita lakukan. Setiap lakukan kita selalu baca Alkitab. Bisa 1 pasal, bisa 1 perikop. Itu selalu kita lakukan. Dan kemarin saya bilang begini, tahun 2026 kita harus lebih. Kita baca 1 hari harus 4 pasal. Bangun pagi dan kita mulai doa pagi, biasa setengah 6 kita mulai jam 5. Harus sudah jam 5 sudah bangun dan kita baca 2 pasal di pagi, dan malam hari kita buat renungan lagi dan kita baca 2 pasal. Harus mengalami peningkatan. Saya sudah bilang kepada keluarga saya, itu satu komitmen yang harus kita lakukan untuk mengalami terobosan secara rohani dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami Tuhan dan hidup terubah. Itu harus dilakukan. Kalau sama biasa-biasa saja, apa bedanya tahun lalu dengan tahun yang baru? Jadi kita perlu hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia dalam kebenaran. Lebih dekat itu harus, dan lebih setia itu juga harus, dan lebih benar itu juga harus, Bapak Ibu Saudara. Jangan kompromi dengan dunia. Karena dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau dunia yang kita hidupi, maka kebenaran itu akan bergeser dari hidup kita. Yang muncul adalah dunia. Tapi kalau kebenaran yang kita hidupi, dunia perlahan-lahan akan bergeser dari kehidupan kita. Ada amin? Lebih mengasihi
dan lebih mengampuni, peka terhadap kehendak Tuhan. Ini melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang diperbaharui. Kita perlu hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia dalam kebenaran, lebih mengasihi dan mengampuni, lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita mau mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Pertama, bersyukur. Kedua, lakukan refleksi diri. Ketiga, melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang sudah diperbarui. Tidak membawa sesuatu yang di tahun 2025 yang tidak benar kepada tahun yang baru di tahun 2020. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari. Haleluya Yesus. Karalabaya syakata karalabaya syakata. Ya Tuhan, teduhkan hatimu di hadapan. Mari kita akhiri tahun 2025 ini dengan mengucap syukur, dengan refleksi diri. Apakah hidup kita di tahun 2025 ini semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Apakah kasih itu bertumbuh dalam hidup kita? Haleluya Yesus Tuhan. Ya. Saudara, sebelum kita mengakhiri tahun 2025, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita refleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita melangkah ke tahun yang baru dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin
Masih banyak hal yang harus kita benahi dalam hidup kita. Mari malam hari ini ambillah satu komitmen di hadapan Tuhan untuk kita benar-benar mau mengambil keputusan untuk kita mau berubah di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari di tahun 2025 kita tidak serius dengan Tuhan, mungkin bisa dikata kita semakin jauh daripada Tuhan. Sikap hati kita tidak benar, bahkan kehidupan kita semakin hari semakin merosot. Inilah waktunya untuk kita membenahi hidup kita, untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Mari ambil waktu sejenak. Mari bersekutu dengan Tuhan. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Haleluya. Semua hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, bahkan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kepada-Mu untuk setiap pertumbuhan, untuk setiap perkembangan yang Tuhan kerjakan atas gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melangkah memasuki tahun yang baru dengan membawa hidup kami untuk melekat dan untuk mengalami Engkau dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran yang kami hidupi dalam kehidupan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami dan Engkau memampukan kami. Kami sadar tanpa pertolongan kami tidak mampu, tapi pertolongan Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih. Kami dapat mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan beribadah kepada Tuhan dan bersyukur memuliakan nama-Mu. Materaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah dalam seluruhnya. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami sekeluarga akan memuji Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami sepanjang tahun yang kami sudah lewati, dan ini merupakan pujian dan doa kami sepanjang tahun ini dan tahun ke depan sampai seumur hidup kami. Ini adalah satu doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas
sebelum menutup ibadah kita hari ini, adakah yang masih mau memberikan kesaksian di tempat ini sebelum mengakhiri tahun yang baru, di tahun yang lama memasuki tahun yang baru? Ada yang mau bersaksi sesuatu hal yang, oh ya, silakan Ibu. Baik, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya ya Bu Valen. Saya baru ikut jadi jemaat di sini tuh baru tahun ini ya, 2025 tuh ya. Ya, tahun ini. Terus puji Tuhan, selama saya di sini saya diperlakukan dengan baik, saya dianggap seperti keluarga, dan rasa bersyukur saya di tahun 2025 ini, kenapa saya mau menjadi satu kesaksian di dalam diri saya gitu ya, apa yang sudah saya alami. Jadi di tahun 2025 ini banyak sekali hal-hal yang saya alami, dari suka, senang, bahkan sedih, sakit gitu, saya rasakan semua. Dari yang saya merasakan, wah kemarin saya ikut pendidikan profesi guru, saya lulus, itu kan bahagiaan saya gitu ya. Tapi di akhir tahun ini saya kemarin itu memang lagi hamil 2 bulan. Mungkin Tuhan belum berkehendak. Jadi saya sempat pendarahan dan saya mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi janinnya gitu kan. Jadi kemarin itu saya hari Senin kemarin itu saya sempat kontrol ke dokter. Ternyata dokternya itu bilang ini udah nggak bisa dipertahankan lagi Bu gitu. Jadi ini harus dikuret, harus dibersihkan. Ya udah, saya sempat ada rasa ketakutan gitu, rasa khawatir, ketakutan karena saya pernah dulu sekali dikuret, itu rasanya sakit, lebih sakit dari melahirkan gitu. Jadi saya merasakan pernah ya nggak tahu ya, mungkin pada saat itu nggak seperti sekarang canggih gitu ya, sekarang nggak tahu lah, dan alatnya atau gimana saya juga nggak tahu. Nah setelah itu saya sempat ketakutan, bilang sama dokternya, dok nanti gimana ya, saya takut bisa nggak kalau seandainya saya nggak usah dipakai kuret-kuret, pakai obat atau gimana. Terus dokternya bilang ya nggak bisa Bu, katanya harus dikuret, itu percuma kalau ibu dikasih obat pun nanti ibu bakalan nggak bersih, sama aja dibersihin juga. Ya udah, akhirnya udahlah saya berdoa, Tuhan apapun kehendakmu saya berserah apa aja gitu. Ya udah, akhirnya saya di sorenya itu saya masuk ke rumah sakit, saya kabarin Bu Rustika, Bu saya minta tolong doanya. Jujur pada saat itu saya tidak banyak, sampai berapa hari gitu sama saya di rumah sakit, ada beberapa dari sini di Winge, Wika gitu, sempat datang ke tempat saya ke rumah sakit memberikan semangat buat saya gitu. Jadi rasa kekhawatiran saya itu sampai begitu khawatirnya gitu, karena pas saya besoknya mau dioperasi di SSR itu, saya tak didatangi dokter anestesinya kan, ibu besok di bius total. Saya sempat kaget, bius total, soalnya saya punya pengalaman saudara saya itu tidak bangun lagi gitu loh, maksudnya di bius total dia nggak bangun lagi gitu ya, sampai tenang selama-lamanya gitu. Jadi saya khawatir, aduh anak-anak saya masih ada yang kecil nih gitu kan, masih ada 4 tahun, nanti gimana. Saya udah khawatir banget kan, khawatir, ketakutan, Tuhan saya harus gimana gitu. Tapi ya mungkin karena rasa khawatir saya begitu besar ya, jadi saya ketakutan, saya nangis gitu. Sempat saya dikasih penguatan sama Bu Rustida, sama Bu Inga, Bu Ika gitu kan, saya dikasih kekuatan lah gitu. Terus saya sempat bilang ke Bu Rustida, Bu ini seandainya nih, ini sampai saya itu berpikiran sejauh mungkin gitu kan, Bu seandainya nih nanti saya pesen ya Bu ya, saya sih udah titip pesan sama suami saya, tapi takutnya misalkan nggak kesampaian, Ibu kan ada di saksi, saya minta tolong Bu, kalau seandainya nanti saya kebablasan, nggak bangun lagi, tolong ya kabarin keluarga saya
opung saya di Jakarta gitu kan. Saya kan memang bapak ibu saya itu, jadi bapak saya orang Batak, ibu saya orang Sunda gitu. Jadi beda suku gitu ya. Terus dan beda agama pula. Jadi bapak saya Kristen, mama saya Islam. Nah, tapi saya ikut bapak saya gitu, ikut Kristen. Nah setelah itu kemarin saya sempat khawatir, Bu, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta tolong kalau saya nggak ada, kabarin keluarga bapak saya, bilang saya mau dimakamkan secara Kristen. Nah terus sempat sampai semua Bu Ibu bilang, jangan pikiran panjang sampai ke sana, kata Bu Ibu. Saya sempat sampai khawatir gitu. Terus akhirnya apa? Saya didoakan. Setelah saya didoakan, saya kuat itu. Besok paginya itu juga saya merasakan ada kayak kekuatan gitu. Jadi yang tadinya saya khawatir gitu, pas bangun pagi setelah didoakan itu sama Bu Rustida, paginya saya kuat. Hari ini saya mau operasi, saya harus kuat gitu. Akhirnya di pagi itu juga Bu Rustida datang juga. Saya benar-benar merasakan apa ya? Jadi ini keluarga saya gitu di GKPP ini sekarang saya merasakan, ternyata sampai segininya ya gitu, perhatian dari jemaatnya, dari gembalanya, dari Ibu Rustida juga, dari semua jemaat-jemaatnya. Jadi saya merasakan wah luar biasa gitu. Keluarga saya kan kebanyakan di Jakarta gitu, jadi di sini tuh nggak ada yang datang sama sekali gitu. Yang datang itu cuma Bu Rustida sama Bu Ina gitu, jadi nggak ada yang lainnya gitu. Sampai-sampai akhirnya udah saya mau dioperasi, Bu Rustida sempat nungguin gitu kan, Ibu nggak apa-apa pulang aja gitu. Akhirnya udah kan ya. Setelah itu saya operasi di depan ruang operasi itu, saya sempat bilang sama dokternya itu kan udah mau ibu mau masuk ke ruang operasi ya sekarang ya, Dok, boleh nggak saya berdoa sebentar? Oh boleh katanya dokternya. Terus akhirnya saya berdoa tuh, saya berserah sama Tuhan. Pokoknya saya berserah aja sama Tuhan. Saya tahu Tuhan itu pasti yang ngasih terbaik buat saya gitu. Akhirnya udah, walaupun ada sedikit kekhawatiran, tapi saya berserah, saya percaya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat saya. Udah, setelah itu saya masuk ruang operasi, saya tuh nggak sadar gitu. Memang pas dokternya bilang, Ibu nanti Ibu tidur ya. Pas setelah saya didirinya, saya benar-benar tidur, saya nggak sadar sama sekali. Dan operasi itu kan jam 9. Harusnya saya jam 10 itu udah bangun, harusnya jam 10 tuh, karena batasnya cuma 1 jam. Tapi itulah jam 12 saya belum bangun. Jadi si suster itu pada kayak khawatir gitu, ibu gitu. Saya masih aja nggak sadar gitu. Cuman ini benar-benar yang saya alami. Kan jadi saya tuh kayak ditampar sama papa saya. Papa saya tuh kan ya orang yang nggak tahu ya di sini, kalau yang ada yang Batak mungkin merasa ya. Jadi bapak saya kan warga Sinaga ya. Jadi dia tuh suka gini, bangun kau gitu. Jadi kalau kemarin saya dulu bangun tidur kalau kesiangan, bangun gitu. Jadi saya tuh kayak ditampar bapak saya gitu. Bapak saya kan memang udah nggak ada, sekarang udah meninggal kan. Jadi ditampar itu. Akhirnya saya bangun itu. Pas saya bangun, terus tiba-tiba si suster itu sebelah saya ngomong, ibu sadar. Ibu tuh udah ngebihin jamnya katanya gitu. Detak jantung ibu juga kenceng katanya. Emang terasa banget kan, duduk. Akhirnya saya langsung agak sadar gitu. Terus, ayo Bu katanya, bangun katanya. Ibu tuh udah ngelewatin, harusnya jam 10 udah ibu udah bangun. Tapi ini jam 12 ibu belum bangun katanya, bilang gitu. Ayo saya akhirnya ya udah, saya bangun. Terus saya tuh pas saya bangun itu kan, saya kan di sekar kemuliaan. Memang pas di atasnya itu di tembok ada salib. Ada salib, di situ saya langsung kuatin hati saya berdoa. Terus saya nyanyi. Susternya tuh bilang, saya nggak sadar itu namanya, kalau orang di bius kan kayak orang ngefly gitu. Jadi saya tuh nggak sadar di saya tuh lagi ngepain. Cuman pas setelah saya masuk ruangan, si susternya bilang, wah luar biasa ibu ini. Selama selama pas dibangun itu dia setengah sadar, dia nyanyi. Saya nanya, emang saya nyanyi apa sus? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Itu yang saya nyanyi. Jadi itulah, jadi apa ya, saya susah ngomong. Jadi ini yang saya alamin
memang kasih Tuhan itu ya susah diungkapkan. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu amat apa ya? Ya saya susah mengungkapkan kata-katanya. Mungkin yang lain juga merasakan, tapi inilah kesaksian saya di akhir tahun ini, karena saya sudah berjanji juga ke Bu Rustida, Bu, kalau nanti saya dibangunkan, saya sempat bilang sama Bu Rustida, saya kalau nanti dibangunkan, Bu, saya mau ikut DK. Mau ngapain? Saya mau ikut pelayanan. Ya, benar ya. Ya seperti itu sih yang saya alamin ya. Tuhan itu baik untuk saya dan untuk semuanya. Udah, terima kasih. Terima kasih. Kita memuji kebesaran Tuhan, kasih dan pertolongannya yang sudah kita rasakan di sepanjang tahun 2025. Dan kita benar-benar mau mendedikasikan hidup kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Kami terima kasih untuk setiap keajaiban-Mu yang dapat kami rasakan dan kami nikmati di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih untuk setiap suka, terima kasih untuk setiap duka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang menjadi kenyataan. Terima kasih untuk pengharapan yang masih menjadi pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Di akhir tahun ini, rasa hormat kami, rasa kasih kami, rasa syukur kami kembalikan kepadamu. Kami naikkan kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja,
Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari terakhir di tahun 2025 ini ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan. Setiap pujian penyembahan, biarlah itu menjadi satu pujian penyembahan yang kami naikkan terus kepada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biar itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Ya. Menutup tahun, kami juga memberi sebagian dari milik yang Kau percayakan bagi kami. Biarlah itu terus menjadi satu benih yang akan terus tumbuh, yang akan terus menghasilkan di awal tahun, menjadi satu benih yang baik, yang terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan berkat-berkat ilahi yang dicurahkan atas seluruh kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jagai setiap kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, sanak famili, keluarga besar kami, biarlah ada dalam perlindungan dan penjagaan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan kami, pelayanan, usaha yang masih Tuhan percayakan bagi hidup kami. Kami mau taruh semuanya Tuhan di dalam tangan pengasihan. Izinkan kami memasuki tahun yang baru, di tahun 2026. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri tahun ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin.